Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore untuk Fajar dan teman-teman sekalian yang sedang menonton. Pada video kali ini, saya dan juga teman-teman saya akan melakukan demo aplikasi pemesanan tiket online. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fuad Salim dengan NRP 565520157 dan ada dua teman saya yaitu Arif Badrus Soleh dan Muhammad Raihan Atala. Aplikasi pemesanan tiket yang telah dibuat oleh kami beri nama Tiket Hub, di mana Tiket Hub sendiri merupakan aplikasi pemesanan tiket online yang melayani pengguna untuk memesan tiket berbagai moda transportasi. Sistem ini membantu pengguna untuk mencari moda transportasi, rute, jadwal, dan ketersediaan tempat duduk. Kemudian, sistem akan mengeluarkan output berupa elektronik tiket atau e-tiket dalam bentuk PDF. Pertama, saya akan menjelaskan terkait implementasi, desain, dan juga arsitektur yang kami gunakan untuk aplikasi ini. Untuk implementasi dari sisi front-end sendiri, kami menggunakan framework Tailwind CSS dan komponen Daisy UI. Sementara untuk sisi back-end-nya sendiri, kami menggunakan framework CodeIgniter 4 dengan bantuan beberapa library seperti Meetout untuk autentifikasi dan otorisasi serta dump PDF untuk mencetak file PDF. Untuk desain aplikasi ini sendiri, kami memilih untuk memakai desain awal seperti yang terlihat pada file Figma ini. Mungkin saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, oke. Nah, jadi di sini ada beberapa elemen desain yang kami buat mulai dari logo aplikasi sendiri dan desain awal untuk homepage, cari tiket dan login page. Untuk hasil desain yang sudah diimplementasikan sendiri menjadi seperti ini. Mungkin saya ganti share screen-nya terlebih dahulu. Oke. Jadi ini adalah tampilan website yang sudah kami develop. Terdapat homepage, cari tiket, dan juga cek tiket. Untuk demo dari website ini sendiri nanti akan dijelaskan oleh teman saya Raihan di akhir video. Nah, berikutnya untuk arsitektur yang kami pilih untuk sistem ini adalah MVC, di mana MVC adalah pola desain perangkat lunak yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu model, view, dan controller. Pola ini digunakan untuk memisahkan logika bisnis dari tampilan dan interaksi pengguna dalam aplikasi. Untuk model sendiri, mewakili struktur data atau objek yang berisi informasi dan menangani dengan logika aplikasi bisnis. Ini dapat berupa kelas, struktur data, basis data, atau bahkan API eksternal yang digunakan dalam aplikasi. Model bertanggung jawab untuk memanipulasi dan mengelola data serta menerapkan aturan bisnis yang relevan. Model juga berinteraksi dengan bagian lain dalam MVC seperti view dan controller, tetapi tidak bergantung pada mereka. Kemudian untuk view sendiri bertanggung jawab untuk menampilkan informasi kepada pengguna. Ini dapat berupa antarmuka pengguna, tampilan web, bagian halaman tampilan web, atau elemen grafis lainnya yang digunakan untuk menampilkan data dari model. View tidak memproses atau memanipulasi data secara langsung, tetapi hanya menampilkan informasi yang disediakan oleh model. Jika ada perubahan dalam data, tampilan akan diperbarui untuk mencerminkan perubahan data tersebut. Dan terakhir adalah controller, bertanggung jawab untuk menangani input pengguna seperti tindakan dan perintah, serta berinteraksi dengan model dan view. Ini berarti controller menerima masukan dari pengguna, memprosesnya sesuai dengan aturan bisnisnya yang ditetapkan dalam model, dan kemudian memperbarui tampilan dengan hasilnya. Controller sendiri bertindak sebagai perantara antara model dan view, serta mengatur aliran data dan tindakan dalam aplikasi. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan terkait implementasi, desain, juga arsitektur yang kami pilih dalam aplikasi pemesanan tiket kami. Mungkin untuk selanjutnya bisa dibantu teman saya untuk menjelaskan program dari aplikasi pemesanan tiket ini. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan terkait implementasi dari aplikasi Tiket Hub. Jadi berdasarkan apa yang telah teman saya jelaskan tadi terkait desain dan arsitektur aplikasi, di sini aplikasi mengembangkan dengan menggunakan arsitektur MVC, yaitu Model View Controller. Di mana MVC ini adalah sebuah pola desain arsitektur yang terdiri dari tiga komponen sesuai namanya, yaitu Model, View, Controller. Hal ini dilakukan agar mempermudah terkait apa yang akan ditampilkan ke layar pengguna dengan data yang ada dalam database. Jadi
Contohnya seperti model, itu biasanya digunakan untuk merepresentasikan data dan logika bisnis dari aplikasi. Kemudian view, itu untuk menampilkan informasi kepada pengguna atau file HTML-nya. Dan controller itu yang bertindak sebagai penghubung antara model dan view. Mungkin sebelum masuk ke RTC-nya, kita akan bahas tentang routes. Jadi routes ini digunakan untuk mengatur request HTTP dari pengguna dan nantinya untuk mengeksekusi metode atau permintaan apa yang harus dilakukan. Contohnya di sini secara garis besar ada 2 grup routes, ada untuk admin dan ada yang untuk bukan admin atau mungkin user biasa. Jadi user biasa itu bisa ngelihat landing page, cari tiket, pesan tiket, kemudian cek tiket dan lain sebagainya. Dan ini untuk admin secara garis besar ada 4, dia bisa mengelola transportasi, routes, jadwal dan tiketnya. Nah, di sini untuk autentikasi dari aplikasi kami menggunakan bantuan dari library Makeout. Jadi di sini setelah kita menginstal library-nya, kita cukup memanggil filter dan memasangkannya di dalam routes yang akan diberi otorisasi. Di sini filternya untuk yang user biasa itu hanya login, sedangkan untuk admin itu harus login dan mempunyai role admin. Kemudian masuk ke MVC-nya. Jadi di sini model ada 4 model, yaitu routes, schedule, tiket, dan transportations. Nah, di sini secara garis besar hampir sama antara 4 model ini. Di dalam modelnya ada beberapa metode, contohnya dia ada get route by ID, jadi mendapatkan detail rute berdasarkan ID-nya, kemudian ini melakukan pencarian berdasarkan keyword menggunakan query builder script. Nah, juga kita set validation rules-nya, jadi nanti apabila user menginputkan form untuk menambah routes, itu perlu dicek terlebih dahulu validasinya. Untuk model-model yang lain hampir sama. Nah, di sini mungkin ada tambahan karena ini schedule, dia berelasi dengan model yang lain, itu kita buat fungsi untuk menggabungkan atau menggunakan join. Hampir sama tickets dan transportasi. Kemudian untuk kontrolernya ada 5 controller. Jadi ada user controller menangani permintaan dari user, ada admin transportation, admin tickets, admin schedule, admin routes. Di sini untuk mengelola transportasi, tiket, schedule, dan rute. Ini keempatnya hampir sama. Nah, di sini secara garis besar ada index untuk menampilkan landing page, juga dicek kalau ada pencarian dari pengguna, mencari data tertentu. Kemudian ada save. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, sebelum dilakukan input data itu divalidasi terlebih dahulu. Kemudian menampilkan pesan error apabila validasinya tidak terpenuhi. Kemudian ada delete, edit. Untuk controller yang lainnya hampir sama. Mungkin di sini yang ada perbedaan pada bagian user controller itu karena berdasarkan requirement-nya user dapat melakukan cetak tiket. Nah, di sini ada metode khusus pada controller untuk menangani cetak tiket. Di sini juga kami menggunakan bantuan library lain, yaitu DOM PDF untuk mengenerate PDF dari file view yang kita punya. Dan untuk view-nya sama, dibagi menjadi 2, ada yang dari user dan dari sisi admin. Kalau kita coba buka satu di bagian landing page, nah, sini kita bagi juga menjadi sections supaya tidak mengulang-ulang
kode, contohnya seperti header, footer, sidebar, jadi kita buat section supaya tidak membelangkat. Nah, di sini untuk front end-nya kami menggunakan library, menggunakan framework Tailwind CSS. Dan mungkin yang terakhir untuk database supaya mempermudah itu kita menggunakan migrasi untuk menambahkan tabel-tabelnya. Di sini ada transportations, ada routes, ada tabel routes, ada tabel schedules, ada tabel tickets. Nah, sehingga kalau kita ingin membuat tabel, kita cukup mengetikkan perintah php spark migrate seperti itu di bagian command prompt. Dan untuk dummy datanya juga kita menggunakan CDAS supaya mempermudah. Mungkin itu saja penjelasan pada bagian implementasi. Lanjut ke bagian demo teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini saya akan mendemokan kuis BBKK menggunakan membuat aplikasi tiketing menggunakan kode igniter. Jadi ini adalah tampilan aplikasi dari sisi user atau yang ingin memesan tiket. Jadi ini adalah homepage-nya. Kemudian kita untuk mencari tiket bisa ke menu cari tiket di sini. Nah, di sini nanti akan muncul tiket-tiket dan moda transportasinya. Ada kapal, ada travel, ada pesawat, ada kereta, dan juga ada bis. Nah, jadi untuk pemesanannya kita hanya perlu ini saja, klik tombol pesan di sini. Kemudian nanti akan ke form pemesanan. Di situ ada nama kapal, jenis kapal, tujuan, tanggal dan waktu keberangkatan, biaya yang harus dikeluarkan, dan estimasi waktu sampai ke tujuan. Kemudian kita memasukkan nama lengkap, nomor kartu identitas, nomor telepon, dan tanggal lahir. Kita coba di sini. Terus tanggal lahir setelah diisi lalu kita klik tombol pesan di sini. Nah, nanti ada muncul apakah yakin ingin memesan, kemudian tekan ya. Nah, di sini nanti muncul riwayat tiket. Untuk melihat tiketnya di sini ada detail tiket, ya. Kemudian status pesanan pending, harap segera melakukan pembayaran. Setelah itu, bila sudah melakukan pembayaran, nanti tiket akan berubah menjadi terbayar seperti itu. Setelah itu untuk di bagian adminnya, jadi ini tampilan dashboard admin. Dan di sini nanti di dashboard akan dimunculkan informasi berapa total transportasi, total rute yang ada, total jadwal yang terjadwal, dan total pemesanan tiket yang sudah masuk. Jadi di sini nanti ada list transportasi, ada kategori, ada operator, ada tipe, ada kapasitas. Kemudian ini bisa melakukan edit seperti ini. Kemudian bisa menambahkan moda transportasi baru, operator baru, tipenya pesawat, kapasitas. Ini kita coba lagi. Nah, ini langsung di bagian paling atas ini ada data barunya. Kemudian untuk rute, ini rute sama seperti kelola transportasi, dia bisa edit, bisa delete. Nah, dia akan terhapus, bisa tambah juga seperti baru. Kemudian ada jadwal juga di sini sama seperti kelola rute dan kelola transportasi. Kemudian ada kelola tiket. Nah, ini semua tiket yang sudah masuk. Ini untuk konfirmasi pemesanan.
Nah, status pembayaran sudah dilakukan. Mari kita lihat di sini. Nah, ini sudah melakukan pembayaran complete. Mungkin itu saja demo dari aplikasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.